Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi selanjutnya yaitu hubungan struktur dan aktivitas untuk senyawa antibiotik. Kita lanjutkan turunan amfenikol. Pada pertemuan yang kemarin kita telah membahas mengenai turunan beta-lactam yaitu penisilin maupun cefalosporin, dan kita akan lanjut pada pertemuan hari ini yang kemarin yaitu turunan amfenikol ya. Turunan amfenikol itu adalah kloramfenikol dan senyawa sintetik analognya. Senyawa baktostatik dengan spektrum luas, mudah larut dalam lemak sehingga mudah menembus sel bakteri. Mekanisnya untuk turunan amfenikol yaitu meningkat subunit ribosom ya, terutama pada bagian 50S menghambat enzim peptidyl transferase, terjadi hambatan pembentukan ikatan peptida dan biosintesis protein, dan mencegah penambahan dan pemanjangan asam amino pada rantai peptida dan pergerakan ribosom sebagai messenger RNA. Hambatan bersifat stereospesifik, hanya isomer D trio yang aktif. Jadi tuluran amfenikol ini yang terkenal adalah kloramfenikol atau butikol yang isinya adalah tiamfenikol ya. Jadi dua ini yang ada sering kita jumpai di pasaran, itu adalah termasuk turunan amfenikol. Dan turunan-turunan lainnya ada azidamfenikol, kemudian sama setofenikol. Ya, di sini adalah kloramfenikol, di posisi R ada gugus nitro di sini ya. Kemudian RH2-nya di sini ya, substituennya adalah CHCl2. Kemudian kalau tiamfenikol, ingat ada gugus tio ya, ada metil sulfonat, dan juga di sininya sama di R2-nya yaitu CHCl2 ya. Kemudian kita tahu bahwasanya kalau misalnya azidamfenikol dan azidamfenikol ini ada gugus nitro dan ini adalah gugus ini adalah nitril atau azida sebenarnya ya, karena ini N, jadi gugus azida, makanya disebut azida fenikol ya. Kalau ini klor, karena ada klornya ya. Kalau ini ada ya azida fenikol. Hubungan struktur dan aktivitas modifikasi cincin benzen ya. Para nitrobenzen dapat diganti dengan bifenil ya, tanpa kehilangan aktivitas antibakteri secara umum. Penggantian fenil dengan sikloheksil, furfuril, naftil, piridil, winolil atau teinil, aktivitas menurun ya. Penggantian nitro dengan gugus penarik elektron kuat seperti asetil, yaitu pada setafenikol atau metil sulfonat, pada tiamfenikol akan meningkatkan aktivitas ya. Jadi kita ingat bahwasanya ada dua gugus ya, penarik elektron atau pendorong elektron. Kalau penarik elektron seperti asam karboksilat, nitro, metisulfonat ya, itu adalah penarik elektron maka meningkatkan aktivitas. Kalau pendorong elektron itu seperti adanya gugus OH ya, fenol ya di sini, atau CH3 atau metoksi, itu adalah pendorong elektron. Penggantian nitro dengan substituen Cn, kemudian CONH2, halogen, NH2, NHR, ataupun gugus-gugus lainnya akan menurunkan aktivitas karena itu adalah gugus-gugus pendorong elektron ya, bukan penarik. Karena terjadinya perubahan ke elektronegativitasnya, volume molekul dan sistem tipe paraquinoid ya. Pemindahan struktur nitro ke posisi orto dan meta menurunkan aktivitas. Jadi ini wajib di sini adalah
posisi para nitro, bukan kalau nitronya di sebelah sini atau di sebelah sini, yang artinya meta atau orto akan menurunkan aktivitasnya ya. Rantai samping asil sangat penting untuk meningkatkan aktivitas antibakteri. Peningkatan ukuran rantai menurunkan aktivitas. Jadi kalau C-nya ditambahi panjang menurunkan aktivitas. Substitusi dikloroasetil ya maksudnya adalah kita bisa melihat bahwasanya di chloramphenicol ada CHCl2 di chloroacetil dengan gugus asidoacetil pada azetamfenicol senyawa tetap aktif. Ya, kalau misalnya kita tahu di chloroacetil diganti dengan azida, gugus azida tetap aktif. Penggantian dua gugus OH ya luasan pemendakan gugus CH2OH substitusi atom H pada C2 aktivitas akan menghilang ya. Jadi kalau di sini diganti ya OH-nya ini ya maka atau dipendekkan maka akan menghilang. Penggantian atom dikloro dengan dibromo kekuatan antibakteri menurun ya. Penggantian dengan trifluoro aktivitas akan meningkat 1,7 kali. Chloramphenicol sangat pahit sehingga dibuat ester yaitu chloramphenicol palmitat untuk pemakaian oral pada anak-anak. Dalam saluran ternyak akan terhidrolisis melepaskan chloramphenicol aktif ya. Ini contohnya selain chloramphenicol yang sering digunakan dalam bentuk ester seperti erisan B chewable. Erisan B ini kita tahu kalau misalnya isinya adalah eritromisin, kalau yang bukan chewable sangat pahit sekali. Tapi kalau chewable itu dalam bentuk esternya dia tidak pahit dan berasa manis ya, lebih tertutupi. Chloramphenicol mempunyai dua pusat kiral yaitu membentuk 4 isomer yang aktif sebagai antibakteri adalah isomer D-treo. Jadi kita chloramphenicol ini punya apa namanya dua pusat stereogenik di sini dan di sini ya. Ini adalah yang paling aktif D-treo. L-treo kurang untuk L-eritro ya juga kurang, D-eritro juga kurang. Kita berganti pada turunan tetrasiklin. Turunan tetrasiklin ini sangat sering kita jumpai, apalagi pasien-pasien biasanya di apotek beli super tetra untuk apa? Penggunaannya bukan diminum, tapi digunakan untuk ditabur dan lain-lainnya. Itu penggunaan yang salah ya. Jadi ibaratnya itu bisa menyebabkan resistensi bakteri terhadap antibiotik. Tetrasiklin bersifat amfoter karena mengandung gugus yang bersifat asam yaitu hidroksi dan basa yaitu dimetil amino. Jadi ada gugus hidroksi sama dimetil amino. Jadi sifatnya bisa basa, bisa asam. Jadi amfoter. Dengan asam kuat membentuk garam yang mudah larut air dan cukup stabil ya melalui protonasi gugus diamino ya. Karena asam bereaksi dengan basa nanti akan terproton sehingga akan menyebabkan dia bermuatan positif yang mudah larut. Dengan basa kuat ya seperti NaOH, KOH ya akan membentuk garam basa. Garam basa ini yang tidak stabil dalam air. Jadi ibaratnya OH-OH ini ya karena ini banyak OH-nya ya ini bisa bereaksi terhadap suatu apa namanya basa kuat tapi membentuk garam basa yang tidak stabil dan tidak larut air ya. Tetrasiklin mengandung gugus OH dan CO dapat membentuk ikatan H intramolekul dan membentuk kompleks dengan garam Ca FeMg. Oleh karena itu tidak boleh diberikan bersama dengan susu maupun antasida karena kita tahu antasida mengandung aluminium, magnesium hidroksida ataupun tablet penambah darah mengandung ferrosulfat. Kalau
Susu mengandung kaya akan kalsium, itu akan membentuk kompleks terhadap tetrasiklin, sehingga tetrasiklin memiliki ukuran besar dan tidak dapat diserap melalui GIT. Pada larutan pH 2-6 tetrasiklin mengalami epimerisasi, ya. Bentuk epimer pada atom C4, epimer tetrasiklin dengan aktivitas antibakteri kurang lebih 5% dari tetrasiklin. Ya, jadi kita tahu posisi ini adalah tetrasiklin mengalami epimerisiklik, ya, di mana prosesnya kita bisa lihat, ya, bentuknya ini, ya, pada pH 2-7 kita lihat perbedaan antara apa namanya tetrasiklin sama epitetrasiklin, ya. Ini adalah bentuk epimer, ya. Dia ke sana dan ini ke sana, ya. Oke. Pada asam kuat menyebabkan dehidrasi anhidrotetrasiklin yang tidak aktif. Pada basa kuat memacu reaksi gugus OH-C6 pada gugus keton. Pada C11 membentuk isotetrasiklin yang tidak aktif pula. Jadi karena bersifat amfoter, kalau diberi asam kuat tidak aktif, basa kuat juga tidak aktif. Kalau asam kuat dia membentuk anhidrotetrasiklin, kalau basa kuat membentuk isotetrasiklin, ya. Kita bisa lihat tetrasiklin, ya, pada asam kuat terbentuk anhidrotetrasiklin, bentuknya inaktif, ya. Apa yang menyebabkan, ya, OH ini adalah bersifat basa, dia akan bereaksi dengan asam, maka dia akan melepaskan airnya sehingga membentuk anhidrotetrasiklin posisi 5 dan 6. Tapi kalau dalam suasana basah dia akan membentuk isotetrasiklin, ya. Jadi ini, ya, OH di sini dapat melakukan pembentukan siklikisasi, ya, dengan menyerang gugus karbonil yang ada di sebelah sini. Jadi terbentuk demikian. Mekanisme kerja tetrasiklin kalau amfenikol pada subunit 50 pada ribosom, kalau ini adalah subunit dari 30, ya. Senyawa mencapai sasaran melalui dua proses, yaitu difusi pasif melalui pori-pori hidrofil pada membran terluar sel, kemudian sistem transport aktif melalui membran sitoplasma dengan bantuan pembawa protein periplasma. Tetrasiklin mengikat secara spesifik dan irreversibel, ya, reversibel pada ribosom 30S, menghambat jalan masuknya amino asil transferase translasi RNA ke tempat aseptor A pada kompleks messenger RNA ribosom, menghalangi penggabungan asam amino ke rantai peptide menghasilkan sintesa protein. Jadi golongan kloramfenikol dan tetrasiklin ini adalah menghambat sintesa protein bakteri. Kalau beta lactam lebih menghambat pada dinding bakteri, ya. Nah, ini tetrasiklin, ada minoxidil, sansiklin. Minoxidil ini biasanya digunakan untuk obat terapi jerawat, ya. Bisa juga dengan dosis 100 mili 2 kali sehari selama seminggu. Kita evaluasi nanti jerawatnya seperti apa. Perbedaan utama tetrasiklin sama minoxidil kita bisa melihat di sini, ya. Tetrasiklin memiliki gugus OH dan CH3 pada R3 dan R2, ya. Itu tetrasiklin. Sebenarnya minoxidil dia hanya ada gugus di metilamino pada R4. Sedangkan berbedanya doxycycline, ya, atau biasanya dengan merek Doxycor, dia sama seperti tetrasiklin, cuma perbedaannya OH-nya, ya. OH-nya ini pada R2,
sedangkan ini H ya, pada R1 kalau misalnya tetrasiklin H kemudian toksisiklin OH di sini. Hubungan struktur dan aktivitas gugus farmakofor senyawa sansiklin karena mengandung struktur yang dibutuhkan membentuk kelak mempunyai peran penting dalam transport senyawa ke dalam sel bakteri dan menghambat biosintesis protein di dalam sel. Ya, namanya saja tetrasiklin berarti ada 4 siklik 1, 2, 3, 4. Ini adalah ring A, B, C, dan D. Turunan tetrasiklin pada pH fisiologis mempunyai bentuk konformer yang sama. Gugus dimetilamino berada di bawah sistem BCD ya, yang planar dan membentuk ikatan H dengan gugus OH dari C12A menambah dan mengurangi jumlah cincin dan pembentukan cincin ya, maka menyebabkan penurunan aktivitas. Jadi kita lihat bahwasanya gugus amino, dimetilamino yang ada di sini yang bersifat basa itu berada pada pengaruh gugus BCD, untuk A tidak dalam pengaruh. Gugus 4-dimetilamino mempunyai penting untuk membentuk ion Switter ya, distribusi optimal pada tubuh untuk aktivitas in vivo. Hilangnya gugus akan mengurangi aktivitas. Setengah hilangnya gugus OH pada doksisiklin dan minoksiklin, maka reaksi degradasi menjadi 5,6 anhidrotetrasiklin menyebabkan efek yang menghilang. Lipositas meningkat, diabsorpsi hampir sempurna dalam saluran ternyata dan sedikit dipengaruhi oleh adanya makanan. Keduanya mempunyai waktu paruh panjang dan aktivitas yang lebih besar dari tetrasiklin. Tadi kita bisa mengatakan doksisiklin sama nitrosiklin memiliki aktivitas yang lebih besar dibanding tetrasiklin. Minoksiklin adalah turunan tetrasiklin yang dapat mencapai kadar tinggi dalam sistem pusat saraf. Sedangkan doksisiklin adalah turunan tetrasiklin yang aman digunakan untuk penderita infeksi ginjal karena mempunyai waktu paruh yang panjang dengan efek samping yang rendah. Oke, turunan aminoglikosida. Aminoglikosida ini adalah golongan seperti gentamisin, neomisin, streptomisin ya. Ini sangat-sangat polar dan jarang ditemui dalam bentuk sediaan per oral karena jarang bisa diserap oleh tubuh. Ya, senyawa bakterosid dapat menghambat pertumbuhan bakteri gram positif dan gram negatif dan Mycobacterium tidak diabsorpsi oleh saluran cerna harus diberikan secara IV ya, intermuskular atau IM. Cincin yang penting yaitu kita tahu cincin 1 ya, penting untuk aktivitas karena mempunyai gugus fungsi dan untuk inaktif enzim bakteri dan menentukan luas spektrum bakteri. Gugus amino pada 6 aksen, 2 aksen berhubungan dengan kekuatan aktivitas antibakteri. Kanamisin A memiliki aktivitas yang lebih besar daripada kanamisin B dan kanamisin C. Metilasi pada C6 ya, kita bisa lihat C6 di mana posisinya. Ini kan ya, metilasi pada C6 aksen senyawa tahan terhadap proses asetilasi enzimatik dari gugus 6 aksen amino tanpa mempengaruhi aktivitas bakteri. Oke, hilangnya gugus 3 aksen, kemampuan aktif bakteri akan tetap seperti gentamisin, netisin, dan sisomisin. Ya. Gugus OH tidak diinaktif oleh enzim fosfotransferase, tetapi kemampuan meningkat ribosom bakteri menurun. Ya, modifikasi cincin karena tadi ada 3 cincinnya, jadi ada cincin 1, cincin 2, cincin 3. Kalau kita lihat ya, cincin 1, 2, dan 3 untuk golongan gentamisin.
Oke, ini adalah gentamisin tadi. Nah, turunan terakhir adalah turunan macrolide. Disebut makro adalah karena dia berukuran besar ya, mempunyai 5 bagian struktur yang karakternya yaitu cincin lakton besar terdiri atas 12 sampai 17 atom gugus keton ya, satu dan atau dua gula amina berhubungan dengan cincin lakton, gula netral berhubungan dengan gula amino dan cincin lakton ya. Gugus dimetilamino pada gugus amin sifatnya basah. Gula-gula terikat pada makrolida seperti contoh klatinosa, desonamin, dan leondrosa dan rhodosamin. Ya, ini golongan makrolat seperti eritromisin, azithromycin, kemudian roxithromycin. Ya, ingat ini juga termasuk apa namanya antibiotik yang bisa digunakan untuk batuk, terutama untuk sekarang ini kasus COVID, azithromycin yang digunakan ya, memiliki aktivitas yang panjang, masa kerja yang panjang ya, dan stabil. Tapi ingat, karena adanya gugus ester dapat mudah terhidrolisis apabila dibuat sediaan dalam bentuk sirup, sehingga biasanya digunakan sirup kering. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.